Iya, pemirsa, lalu bagaimana proses peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh kubu Muldoko untuk merebut Partai Demokrat? Ulasannya akan disampaikan oleh rekan Livia Ramadanti. Silakan Livia. Ya Eva dan juga pemirsa, memang saat ini prosesnya masih terus bergulir di Mahkamah Agung karena memang baru kasusnya baru dimulai pada saat tanggal 15 Mei kemarin. Itu saat akhirnya kubu Muldoko ini mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, babak baru AHY versus Muldoko yang memang kembali bergulir. Mahkamah Agung segera memulai proses peninjauan kembali yang diajukan kubu Muldoko untuk merebut Partai Demokrat. Akankah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Muldoko kali ini? Kita ulas lengkapnya dalam fact check kita kali ini. Yang pertama adalah bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat memang kini ada di tangan MA. Meski baru berjalan, namun isunya MA mau mengabulkan PK Muldoko sudah berhembus kencang. Ialah mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang memprediksi hal itu. Denny juga beranggapan putusan ini akan berkaitan dengan pencapresan di 2024. Kita dengar pernyataan Denny Indrayana di program Primetime News 29 Mei kemarin. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita lihat dari bukan kali ini saja, memang sudah lebih dari 2 kali atau bahkan 3 kali Muldoko ini mencoba mengambil alih Partai Demokrat. Setidaknya sudah 16 kali langkah hukum yang ditempuh kubu Muldoko untuk merebut tahta Demokrat ini memang dilakukan berkali-kali. Kita mulai dari Februari 2021 di sini, di mana saat itu AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono ini menyebut bahwa ada gerakan upaya mengambil alih Partai Demokrat yang ia bagikan ke masyarakat saat itu pada Februari 2021. Ia kemudian bersurat ke Istana dan juga ke Menko Polhukam, namun tidak ada balasannya. Sehingga ia kemudian tidak lama berselang atau tepatnya 1 bulan berselang, tiba-tiba adalah KLB atau Kongres Luar Biasa yang dilakukan di Deli Serdang yang kemudian menetapkan Muldoko sebagai ketum Demokrat. Namun penentuan ketum Demokrat melalui KLB Deli Serdang ini kemudian ditolak ADART-nya, pengesahan ADART-nya oleh Menkumham saat itu karena memang dikatakan tidak memenuhi apa yang dimasukkan pengesahan dari ADART. Kemudian kubu Muldoko melakukan langkah-langkah hukum pelanjutan di mana saat itu ia mengajukan gugatan atas putusan Menkumham yang mana ke PT UN, kemudian ada ke PN tingkat pertama, kemudian juga ada banding ke Pengadilan Tinggi, dan yang terakhir ada kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu yang terbaru adalah yang dilakukan oleh kubu Muldoko adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang saat ini prosesnya tengah berjalan. Nah, jika kita lihat di sini sosok Muldoko memang sudah tidak asing di dunia politik tanah air. Sebelum mulai karir politiknya, ia menjabat di sejumlah posisi strategis militer hingga akhirnya berada di pemerintahan Jokowi. Kali ini saya akan ajak Anda untuk membandingkan posisi Muldoko di Partai Demokrat dan posisinya di pemerintahan. Di sini bisa kita lihat bahwa ia adalah bukan kader Partai Demokrat. Ini yang kemudian digarisbawahi oleh para pihak. Dan kemudian ia terpilih sebagai ketum KLB Deli Serdang. Namun keterpilihannya ini memang masih menjadi tanda tanya karena dilakukan atau KLB itu dilakukan bukan KLB resmi yang dilakukan. Kemudian di pemerintahan sendiri ia merupakan kepala staf presiden dan juga menjabat sebagai Panglima TNI saat Presiden Joko Widodo tengah menjabat sebagai presiden dan juga pada saat sebelumnya SBY menjadi presiden. Nah, tadi seperti yang di awal sudah saya katakan bahwa Denny Indrayana ini sudah sempat menyinggung soal putusan MA ini berkaitan dengan Pilpres 2024. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Denny Indrayana. Sidang PK itu kan tertutup, tidak ada sidang terbukanya. Jadi ini ada di ruang yang tidak bisa diakses oleh publik karena memang demikianlah hukum acaranya. Nah, padahal yang akan diputus ini kan sangat-sangat strategis, sangat-sangat berkaitan bukan hanya satu isu kedaulatan partai yang bisa jadi diganggu, tapi juga berkaitan dengan bahkan soal pencalonan presiden 2024. Nah, karena itu menjadi penting mengangkat isu ini dari ruang gelap ke ruang terang.
Aksi kudeta tak cuma dialami oleh Partai Demokrat. Sebelumnya ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang digawangi oleh Megawati Soekarno Putri juga pernah dikudeta oleh Suryardi pada rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Saya ajak Anda untuk melihat sejarahnya di sini. Yang pertama kita ke 4 Juli 1972, di mana saat itu Partai Nasional Indonesia atau PNI dibentuk oleh Presiden pertama kita yaitu Soekarno. Kemudian di 10 Januari 1973 ini Partai Demokrasi Indonesia kemudian berubah nama dan juga sudah ada fusi atau penggabungan dari parpol-parpol di Orde Lama. Yang kemudian di tanggal 12 sampai 13 April 1976 akhirnya pemerintah ini mengintervensi Kongres PDI yang dilakukan di sana. Kemudian ada Sanusi Harjadinata yang terpilih menjadi ketum PDI saat itu. Ini merupakan orang yang dekat dengan Soeharto kala itu. Kemudian kita lihat lagi di tahun 1993 ada duet dari Suryardi dan juga Niko Daryanto yang kemudian terpilih dari kongres yang dilakukan oleh PDI. Namun kelompok Budi Haryono ini yang merupakan orang dekat dari Presiden Soeharto kala itu berusaha menduduki arena kongres. Sehingga kongres walaupun sudah terpilih Suryardi dan juga Niko Daryanto saat itu, namun karena ada polemik akhirnya kongres luar biasa harus digelar oleh PDI kala itu di Desember 1993. KLB Surabaya akhirnya menetapkan Megawati Soekarno Putri menjadi ketum PDI Perjuangan saat itu. Lalu kita berlanjut lagi di tahun 1996 karena popularitas Megawati yang kala itu cukup banyak menyita perhatian, akhirnya Soeharto ini mencoba untuk menjegal Megawati Soekarno Putri dengan cara di Kongres keempat PDI Medan, ia kemudian dijegal dengan cara Suryardi ini kembali dipilih menjadi ketum PDI. Dengan cara-cara seperti itu, kemudian di tanggal 27 Juli pendukung dari Suryardi maksud kami ini menyerang kantor DPP PDI kala itu. Akhirnya Megawati dan juga orang-orang dekatnya harus keluar dari DPP PDI dan barulah di tahun 1998 Megawati mendirikan PDI Perjuangan hingga saat ini. Itulah sejarah singkat dari percobaan dari kudeta yang dilakukan di era Orde Baru kala itu. Nah, Mahkamah Agung memang tengah diuji gugatan peninjauan kembali yang diajukan kubu Muldoko. Akankah putusan MA akan sama seperti putusan-putusan sebelumnya atau justru akan mengundang tanda tanya? Kita nantikan bersama nanti proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Untuk sementara saya kembalikan ke Eva. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk pemaparan Anda.